ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, ini sesi yang kedua dari pembahasan kitab Al-Fatwa Al-Hamawi Al-Kubra karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan melanjutkan masih dari pendahuluan beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fa inna ma'rifata hadha asluddin wa asasul hidayati wa afdalu maktasabathu al-qulub wa hassalathu an-nufus wa adrakathu al-uqul. فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. baik. Kemudian di sini penulis rahimahullah berkata, fa inna ma'rifata hadza asluddin wa asasul hidayah wa afdalu maktasabathul qulubu wa hassalathun nufus. Iya. Jadi ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, apa yang terkait dengan zatnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifatnya, itu adalah asluddin, pokok agama, asasul hidayah, asas petunjuk. Itu yang terbaik untuk hati dan apa yang didapatkan oleh jiwa. Jadi ini adalah hal yang dimaklumi, karena seorang itu tiap kali dia memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepadanya, maka itu akan membuatnya semakin besar pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Kemudian dikatakan wa adrakathul uqul. Taib. Fa kaifa yakunu dzalikal kitab wa dzalikar rasul wa afdalu khalqillah ba'dan nabiyyin lam yahkumu hadzal kitab i'tiqadan wa amalan. Iya. Jadi gimana tergambar bahwa kitab ini, Al-Quran yang menerangkan segala hal, Rasulnya yang merupakan afdalul khalq dari seluruh para nabi, beliau tidak meyakini dari Alkitab itu, atau tidak memuhkamkannya, lam yuhkimu hadzal kitab i'tiqadan wa qawlan. Itu mustahil. Dan ini sama ya dengan hal yang telah kita terangkan sebelumnya, dari pokok-pokok yang harus diketahui bahwa hal-hal yang seperti ini perkara besar. Jadi pasti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menerangkannya dengan jelas kepada umatnya. Iya. Kemudian dari sudut lain, ini juga pendahuluan yang
bagus dari penulis rahimahullah. Iya. Beliau ingin menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerangkan segala pembahasan agama kepada para sahabatnya. Segala pembahasan agama kepada para sahabat. Jadi Nabi sudah menerangkan. Yaitu penuturan-penuturan dari beliau sendiri, dari ucapan para sahabatnya. Jadi tidak mungkin beliau tidak menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat kalau memang harus ada yang dijelaskan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahlu ta'til, oleh para mu'awwilah. Baik, ada istilah-istilah sebenarnya sudah dimaklum ya, sering berulang. Tapi nanti kita akan detailkan lagi sebagian dari istilah ahlu ta'til, ta'wil dan seterusnya. Kita akan detailkan nanti insyaallah taala pada tempatnya. Baik, jadi sini Rasulullah di poin ini diterangkan oleh penulis, beliau telah menerangkan segala sesuatu. Iya. Dan beliau berikan beberapa adillah tentang hal tersebut. Di antaranya sampai beliau mengajarkan tentang al-khira'ah. Etika dan adab masuk ke dalam WC, membuang hajat. Iya. Dan ini sebagaimana di dalam hadits Salman Al-Farisi di Sahih Muslim. Disebutkan di ta'liq di situ ya. Haditsnya, lafadznya. Qila lahu qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Faqala ajal. Laqad nahana an nastaqbil al-qiblata bi gha'itin aw baulin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjarin aw an nastanjiya bi rajin aw admin. Jadi ketika ditanya Nabi ajari kalian tentang khira'ah, kata beliau iya, segala sesuatu. Maka beliau sebutkan 4 hukum terkait dengan etika ketika masuk ke dalam WC. Jadi masuk ke dalam WC saja itu diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa hal-hal besar seperti itu dari pokok agama, asas dari hidayah yang itu adalah kehidupan jiwa dan hati. Kok tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu mustahil. Iya. Itu sudut yang pertama dari pengajaran Nabi. Sudut yang kedua dari pengajaran Nabi dikatakan, waqala taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Iya. Taraktukum alal bayda. Bayda itu artinya sesuatu yang sangat putih sekali. Jadi maksudnya dia hujjah yang jelas. Iya, tidak menerima syubhat apapun. Tidak menerima syubhat apapun. Malamnya sama seperti siangnya, saking jelasnya, saking terangnya. La yazigu anha ba'di illa halik. Dan ini ma'ruf ya dari hadits Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Diriwayat Imam Ahmad, Ibnu Abi Asim dan selainnya. Disebut di ta'liq oleh muallik. Kemudian kata yang ketiga kata beliau waqad sahha wa qala fi ma sahha anhu aidan. Kata beliau ma yab'atsallahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yanhahum an syarri ma ya'lamuhu lahum. Dan ini dari hadits yang panjang. Hadits yang panjang di Sahih Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma. Ya, tapi lafadznya yang dicetakan kita, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Iya. Baik. Mungkin Syekhul Islam membawakan lafadz makna dari hadits. Dan mungkin beliau mengambilnya dari riwayat lain atau dari nuskha beliau. Jelas ya? Baik. Kemudian dikatakan waqala Abu Dzarrin radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang mulia Jundub bin Junada Abu Dzar. Laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma min ta'irin yuqallibu janahaihi fis sama'
illa dzakara lana minhu ilman. Illa dzakara lana minhu ilman. Jadi ini juga dari kesempurnaan agama. Dan ini hadits Abu Dar radhiyallahu taala anhu dari sudut sanad. Lahirnya dia bagus, sanadnya dihasankan. Cuman saya baca di Al-Ilal karya Daraqutni rincian jalur-jalur riwayatnya dan tanpa ada keterputusan pada sanadnya. Hanya saja keterputusan itu bisa dikuatkan dari makna-makna yang mendukung riwayat ini. Baik. Jadi dikatakan di sini laqad utufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma min ta'irin yuqallibu janahihi fis sama illa dzakara lana minhu ilm. Illa dzakara lana minhu ilman. Iya. Ini semua dari sama ya pembahasannya. Adillah-adillah yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan segala sesuatu. Iya. Jadi burung di langit saya sudah diterangkan hukum-hukumnya. Ya. Terangkan hukum-hukumnya. Itu ada di pembahasan fikih, ada namanya Kitabus Sayd. Pembahasan tentang hewan buruan. Dan diantara dipakai memburu adalah burung-burung. Itu diterangkan bagaimana kalau dia burung itu dimakan, kalau dia dijadikan sebagai hewan pemburu, ya dan seterusnya. Itu ada penjelasannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman fadzakara bada al-khalq hatta dakhala ahlul jannati manazilahum wa ahlun nari manazilahum. Hafidha dzalika man hafidhahu wa nasiyahu man nasiyahu. Rawahul Bukhari. Jadi Nabi pernah berdiri lalu menyebut semuanya dari awal penciptaan sampai penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka. Semuanya diterangkan. Jadi ada yang menghafalnya, ada yang lupakan hal tersebut. Dan ini semana dengan hadits Abu Zaid Amr ibn al-Akhtab al-Ansari di Sahih Muslim. Jadi beliau katakan shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Iya. Wa sa'ada al-minbar. Jadi dari salat subuh naik ke mimbar. Fa khatabana hatta hadaratid dhuhr. Berkhutbah beliau berbicara sampai masuk waktu duhur. Fa nazala fa shalla. Setelah itu beliau turun salat mengimami para sahabat. Thumma sa'ida al-mimbar, kemudian naik lagi ke mimbar. Fa khatabana hatta hadaratil asr. Terus beliau berbicara sampai masuk waktu asar. Thumma nazal, kemudian turun. Fa shalla, lalu salat. Thumma sa'ida al-mimbar fa khatabana hatta gharabatis syams. Beliau berkhutbah sampai matahari terbenam. Jadi bayangkannya dari pagi sampai kapan? Sampai maghrib. Iya. Ini tidak ada disebut ya istirahat dulu pergi makan siang. Atau ada waktu ngopi-ngopi dulu. Tidak ada disebut di sini. Nanti disebut juga para sahabat ada yang pulang pergi. Minta izin. Ada yang ngantuk-ngantuk. Ya ini beda ya antara mereka dengan orang-orang yang datang setelahnya. Cuma ini hadits aslun, dasar pokok tentang bolehnya seorang itu talaki ilmu di durasi yang panjang. Iya. Ya jangan bilang ini kenapa ada doro panjang sekali. Bicara 2 jam. 2 jam itu rahimakallah. Allah masih merahmatimu 2 jam. 3 jam. Ini berapa jam ini dari pagi sampai apa? Sampai sore, subhanallah. Tapi itulah yang membedakan himma, semangat. Membedakan adalah himma, semangat. Semangat Nabi kelihatan, semangat para sahabat juga kelihatan. Jelas ya? Baik. Terus apa kata Amr bin Akhtab? Fa akhbarana bima kana wa bima huwa kain. Maka Nabi beritakan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi.
Fa'alamuna ahfaduna. Yang paling banyak ilmunya, yang paling bagus hafalannya. Ya, kalau dia bisa hafal semua itu yang disebut oleh Nabi, sampai terbit matahari, itu yang paling banyak ilmunya. Sampai terbenam matahari, itu yang paling banyak ilmunya. Kalau dia bisa hafal semua. Jelas ya? Nah, itulah tingkatan-tingkatan ilmu. Dan terdapat bahwa guru itu kadang menyampaikan, dia menyampaikan ilmu, tidak mesti semuanya itu sama di dalam pemahaman, sama di dalam hafalan. Tapi maksudnya ilmu itu telah disampaikan dan diharapkan dari semua yang hadir sempurna di dalam menangkap ilmu tersebut, atau sebagiannya saling melengkapi dengan sebagian yang lainnya. Iya. Jadi ini subhanallah ya, Nabi SAW itu menyampaikan dengan penyampaian yang luar biasa. Iya.